Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Pujian hanya milik Allah yang maha mencukupi kita. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Salam dan salawat untuk hamba pilihan Allah al-Mustafa, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Sahabat Ramadan, sahabat Al-Quran yang senantiasa mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nilai yang sangat luhur, yang sangat tinggi kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat Allah yang sangat tegas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti menang, sungguh pasti beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menghindari, yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri, kepada budak yang sah, yang diatur oleh syariat Islam. Siapa yang melakukan demikian, sungguh ia telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka lah orang-orang yang menunaikan amanah dan mereka yang menepati janji. Masya Allah. Para sahabat yang senantiasa mengharap ampunan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup menjadi seorang mukmin yang disebut Allah sebagai para pemenang, para juara, hanya dengan kuat hubungan kepada Allah, hablum minallah. Tidak. Bahkan Allah menyebutkan di ayat ini, salah satu kemuliaan orang-orang yang beriman adalah menepati amanah. Menepati amanah. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan larangan kita berkhianat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai mukmin, janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasulullah, bahkan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada. Amanah ada 3. Amanah kepada Allah, amanah kepada Rasulullah di dalamnya, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang kedua, amanah kepada kepentingan umum. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang budiman, amanah kepada Allah dan Rasulnya adalah menetapi hukumnya, menetapi aturannya, tidak menyekutukan Allah, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai contoh terbaik dalam keseharian. Inilah amanah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, amanah kepada kepentingan umum. Masya Allah, negeri ini sangat memerlukan orang-orang yang amanah
kepada kepentingan umum. Mari kita lihat sosok pemimpin terbesar di zamannya, bahkan dimasukkan oleh Michael G. Hart sebagai salah satu dari 100 tokoh berpengaruh selain Rasulullah SAW adalah Khalifah Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Dengarkan baik-baik kalimat beliau yang sangat terkenal. Andaikan seekor kambing terjerembab, terjungkal karena terperosok lubang, Allahu Akbar, aku khawatir Allah akan bertanya kepadaku tentang itu. La haula wa la quwwata illa billah. Kambing, binatang, begitu diperhatikan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apalagi manusia, apalagi seorang muslim, seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengunggulkan sifat amanah ini melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kecuali amanah. Tidak sempurna Islam seseorang kecuali menepati janjinya. Seseorang bisa melakukan, menjalankan amanah untuk kepentingan umum ketika kita ingat sebuah peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika amanah diberikan bukan pada orang yang tepat, tunggulah kehancuran. Siapa yang tidak tepat amanah? Orang yang melakukan sesuatu, diberikan pekerjaan yang bukan ahlinya. Ketika sebuah tugas diberikan kepada yang bukan ahlinya, inilah ciri atau tanda khianat. Yang ketiga, amanah pada diri sendiri, yaitu menjalankan semua yang Allah berikan, menggunakan semua yang Allah berikan dalam kebaikan. Sebagaimana Allah memberikan itu, tujuannya pasti agar memproduk kebaikan dengan karunia Allah itu. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan orang-orang yang amanah adalah orang yang melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, Allah berikan tentang karunia ini. Semoga Ramadan mengajarkan kepada kita semangat untuk menjalankan amanah, menetapi janji hingga Allah memuliakan kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.